Pernahkah kita ditolak? Saya yakin bahwa kita semua yang mendengarkan atau menonton video ini pasti pernah ditolak. Penolakan-penolakan itu biasanya datang ketika kita tampil untuk membawa sebuah perubahan. Baik itu perubahan dalam keluarga, di dalam kantor, di dalam perusahaan, ataupun juga di dalam persekutuan kita sebagai umat Allah di gereja. Penolakan-penolakan ini seringkali datang dari orang-orang yang sudah mengenal kita dengan baik. Dari orang-orang yang sudah dekat dengan kita. Pengalaman inilah yang sementara dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang terbaca di dalam Matius 13 ayat 53 sampai 58. Menceritakan kepada kita semua tentang sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika sudah sampai pada saatnya Tuhan untuk tampil dan berbicara di depan umum, ia mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah di sinagoge di Nazaret. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, mereka menolaknya. Bagi hemat saya ya, orang-orang yang sudah dekat, orang-orang yang sudah mengenal kita, paling tidak mereka menjadi orang pertama yang bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tetapi situasi ini berbeda dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Justru orang-orang yang dekat inilah yang menolak kehadirannya. Karena itu di dalam teks yang kita baca pada pagi hari dalam 3 tahapan penolakan yang diterima oleh Tuhan Yesus dari orang-orang Nazaret. Yang pertama kita lihat ketika Tuhan mendapatkan kesempatan untuk mengajar di rumah ibadah di Nazaret, Tuhan mengajar dengan penuh kuasa, Tuhan mengajar dengan penuh hikmat yang luar biasa. Bahkan mereka yang mendengarkan Tuhan mengajar pada waktu itu menjadi takjub dengan apa yang Tuhan sampaikan. Tetapi mereka yang mendengarkan dengan takjub tadi bukan untuk menyembah Tuhan. Tetapi mereka mendengarkannya dengan diikuti dengan pertanyaan. Dari mana datangnya hikmat yang ada pada Tuhan? Dan siapa yang memberikan dia kuasa untuk mengatakan hal demikian? Orang-orang Nazaret, mereka mengakui kuasanya, mereka mengakui hikmat yang ada pada Tuhan. Tetapi mereka meragukan sumbernya. Dari mana? Dia dapat kuasa dari siapa? Siapa yang kasih dia kewenangan untuk mengatakan demikian? Itu tahap yang pertama. Mereka mendengar kekaguman yang sinis. Yang kedua adalah penjara masa lalu ayat 55 sampai 56. Di dalam penolakan yang kedua ini,
memberikan informasi kepada kita semua tentang apa yang menjadi alasan mendasar kenapa orang-orang Nazaret mereka tidak mau mendengarkan Tuhan yang sementara mengajar. Alasan pertama karena mereka sudah mengenalnya. Dong tahu masa hidup Yesus dari kecil sampai dengan dewasa. Dong lihat Tuhan tiap hari. Mereka tahu apa pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah anak seorang tukang kayu, yaitu Yusuf. Ibunya bernama Maria. Dan saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Dong sudah kenal dengan baik siapa itu Tuhan. Dong tahu bagaimana latar belakang kehidupan keluarganya. Dong tahu apa yang sementara Tuhan lakukan selama hidupnya. Keraguan orang-orang Nazaret ini mau menunjukkan kepada kita bahwa mereka sementara terperangkap dalam penjara masa lalu mereka sendiri tentang siapa itu Yesus. Mereka merasa bahwa kita suka kenal dia. Kita sudah tahu dia punya latar belakang kehidupan keluarga, bagaimana kehidupannya. Sehingga mereka merasa untuk tidak perlu lagi belajar pada Tuhan Yesus, anak dari tukang kayu. Akhirnya orang-orang di Nazaret mereka terjebak dalam kemanusiaan Tuhan Yesus. Dan mata mereka digelapkan atau dibutakan terhadap keilahian Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari ayat 55 sampai 56 ini kita menyaksikan bahwa orang-orang Nazaret sementara mengalami kebutaan terhadap potensi yang ada dalam diri Yesus karena terpaku dengan masa lalu dari Tuhan Yesus. Orang-orang Nazaret mereka hanya melihat masa lalu Tuhan Yesus, sementara Tuhan Yesus melihat proses dan masa depan yang tidak dilihat oleh orang-orang Nazaret. Bertolak dari ayat 55 sampai 56 ini, paling tidak ada 2 poin yang kita belajar. Pertama, dalam pelayanan atau pekerjaan kita setiap hari di kantor, di perusahaan, di ladang, terkadang kita diberikan kesempatan untuk melayani atau memimpin, menggantikan posisi pimpinan kita, untuk memimpin kantor, memimpin sebuah perusahaan, memimpin pelayanan, rapat, dan lain-lain. Kita seringkali dijegal, bukan karena kualitas kerja kita yang buruk, tapi karena cara pandang mereka yang masih melihat pada masa lalu kita. Rekan-rekan kerja yang sudah lama bekerja dengan kita mungkin berbisik, dia kan dulu cuma staf biasa saja. Atau juga mungkin ada yang mengatakan, dia omong banyak, beta sudah tahu persis apa latar belakang kehidupan keluarganya. Beta tahu persis bagaimana latar belakang kehidupannya. Atau ketika kita diberikan kesempatan untuk memimpin di gereja, orang-orang yang sudah kenal kita, keluarga kita, teman kita, meragukan siapa yang kasih dia kuasa untuk dia mengatakan demikian. Lu jangan terlalu omong banyak lah. Beta tahu lu tuh siapa dulu. Inilah kesamaan
diri kita dengan orang-orang Nazaret pada waktu itu. Yang membatasi Tuhan Yesus hanya sebagai anak tukang kayu. Mereka-mereka yang ada di dalam gereja, di kantor, di perusahaan, seringkali mengunci identitas kita pada titik terendah kita di masa lalu. Sehingga mereka gagal melihat pertumbuhan hikmat kapasitas baru yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Akhirnya terkadang ide-ide brilian yang kita sampaikan seringkali kandas. Bukan karena idenya salah, tapi karena mereka tidak bisa menerima latar belakang kehidupan kita dan akhirnya menolak hal-hal baik yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat 55 sampai 56 kita belajar satu hal. Masa lalu seseorang memang tidak bisa diubah. Namun masa depan adalah sesuatu yang masih bisa diperbaiki. Yang masih bisa dirancang dan diubah di dalam Tuhan Yesus. Artinya bahwa kita jangan melihat pada masa lalu seseorang. Masa depan masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Kita melihat bahwa orang-orang Nazaret, mereka hanya melihat Tuhan dari masa lalunya. Akhirnya mengunci identitas Tuhan Yesus pada masa kecilnya. Sama halnya dengan kita, saudara-saudara. Mungkin saat ini kita melihat anak-anak kita di sekolah belum mendapatkan ranking. Mereka tertinggal dari teman-teman yang lain. Saya bukan sementara membela anak-anak yang malas ya. Anak-anak yang malas tentunya harus dipandu untuk mereka rajin belajar. Tetapi yang saya mau ingatkan agar kita jangan menghakimi masa depan seseorang hanya karena berdasarkan potongan-potongan gambar-gambar mereka di masa sekarang ini. Jikalau kita hanya melihat seseorang dari masa lalu seperti orang-orang Nazaret tadi, maka kita sedang menutup pintu mujizat bagi mereka. Ingatlah bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang sudah jadi. Tetapi Tuhan memanggil orang-orang yang bersedia untuk diproses. Karena itu ingat, jangan sampai kita kehilangan Tuhan Yesus, hikmat, berkat, dan masa depan dalam diri anak-anak kita dan rekan-rekan kerja kita. Hanya karena kita terlalu sibuk melihat latar belakangnya, masa lalunya, kekurangannya. Karena kita merasa sudah mengenal mereka, akhirnya menutup diri untuk belajar dari mereka yang sudah kita kenal tadi. Sehingga dalam ayat yang ketiga, dalam poin yang ketiga dalam ayat 58, dengan jelas dikatakan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan oleh Tuhan Yesus di situ. Artinya apa? Ketidakpercayaan orang-orang Nazaret bukan hanya semata-mata menghentikan kuasa Tuhan saja, tapi juga menutup akses mereka untuk menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, bertolak dari